Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya harap kabar rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua telah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ipan Nugraha dengan nomor NPM 2112241053 dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Ibu Aandini Rasdisa Pratiwi MSI PSD yang akan membahas soal atau materi dari ujian akhir semester nomor 3 dan nomor 4. Saya harap rekan-rekan semua bisa fokus dan selamat menyaksikan and enjoy. Terima kasih semuanya and enjoy. Baik, baik rekan-rekan, saya akan membahas beberapa soal dari soal ujian akhir semester di mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Ibu dosen Andini Rasdisa Pratiwi, SOS MSI PSD, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri sesuai ketentuan dari Ibu dosen. Ada 4 soal yang telah Ibu berikan kepada kami sebagai mahasiswa. Ada 4 soal yang diwajibkan kita memilih 2 soal untuk dibahas atau dibuat video pembahasannya. Saya memilih nomor ketiga dan nomor keempat. Nomor ketiga yaitu berikut adalah data perbandingan 2 jenis campuran aspal, campuran A dan campuran B. Campuran A yang terdiri dari 6,1, 6,3, 6,0, 6,4, dan 6,2, dan campuran B 5,8, 6,0, 5,9, 5,7, 6,1. Gunakan uji T pada Excel untuk mencari apakah ada perbedaan signifikan daya tahan kedua campuran tersebut pada taraf signifikan 5%. Yang artinya saya akan menggunakan atau akan membahas menggunakan aplikasi Excel untuk menentukan uji T tersebut. Pertama kita akan buka aplikasi Excel, lalu masukkan data yang sesuai yang disiapkan, yaitu data campuran A dan campuran B, lalu pergi ke tab data, lalu klik analyze, lalu akan keluar tampilan seperti berikut. Yang kedua, klik atau pilih to test, to sample, asumsi unique variance, lalu klik OK, lalu akan keluar tampilan sebagai berikut. Isi variabel 1 dan variabel 2 dengan data variabel pertama yaitu campuran A dan variabel kedua dengan campuran B, lalu checklist labelnya. Kenapa saya ini menjadi catatan? Kenapa saya mengklik label? Karena saya memasukkan dari kolom A sampai 6,2 dan kolom B dari B sampai 6,1. Jika kita tidak memasukkan labelnya, kita tidak perlu menceklis atau mencentang labelnya. Lalu isi alpanya sesuai yang ditanyakan atau sesuai asumsi yang kita siapkan. Sesuai yang asumsi yang telah disampaikan tadi adalah 5%, yaitu kita akan mengisi 0,05%. Lalu isi output range-nya. Sebagai contoh, saya memasukkan di FS4. Lalu klik OK. Akan keluar hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji T2 sampel dengan varians tidak sama, diperoleh nilai P total sebesar 0,017072 yang dibulatkan 0,017 lebih kecil dari 0,05 dan dihitung lebih besar dari T kritis 2,306, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata campuran A dan campuran B.
Baik rekan-rekan, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya atau studi kasus berikutnya. Sebuah survei pada proyek pembuatan jembatan menunjukkan hubungan antara jenis pekerjaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD. Ada 3 jenis pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan pertama yaitu adalah mandor, pekerjaan umum, dan tukang. Sesuai data yang telah Ibu dosen berikan, yaitu patuh di jenis pekerjaan mandor 18 dan tidak patuh yaitu 7 orang, total ada 25 orang, dan pekerjaan umum yang patuhnya adalah 20 orang, yang tidak patuhnya adalah 15 orang, dan total pekerja umum adalah 35 orang. Dan di jenis pekerjaan tukang yaitu ada 25 orang yang patuh dan yang tidak patuhnya adalah 5 orang, totalnya 30 orang. Dari jenis pekerjaan ini atau dari jumlah total pekerja ada 90 pekerja, kita akan menghitung adakah hubungan signifikan antara jenis pekerjaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD. Kita akan menggunakan SPSS untuk mengolah data tersebut. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, lalu klik variable view, lalu masukkan jenis pekerjaan dan kepatuhan, lalu di bagian tab value diklik, masukkan value-nya 1, labelnya mandiri, lalu klik add, lalu berikutnya value-nya diisi nomor 2 sama dengan pekerja umum di labelnya, dan lalu klik add. Lalu yang ketiganya yaitu value-nya diisi ketiga dan labelnya diisi tukang. Lalu untuk nomor 2 yang di kepatuhan, di value-nya diisi value pertamanya yaitu nomor 1 dan labelnya di labelnya yaitu diisi patuh, dan lalu klik add, lalu value-nya diisi 2 dan labelnya diisi tidak patuh. Klik OK. Setelah itu kita pergi ke data view, lalu siapkan data-data sesuai yang tadi telah Ibu dosen berikan atau yang telah kami siapkan sesuai yang Ibu dosen berikan. Setelah itu kita pergi ke tab Analyze, lalu klik Descriptive Static, lalu klik Cross Tab, akan keluar tampilan sebagai berikut, dan kita tarik atau masukkan jenis pekerjaan ke kolom row dan kepatuhan ke kolom, dan klik statistik, lalu centang atau checklist di bagian G-square, lalu klik continue, lalu tel, lalu akan keluar sebagai berikut, lalu klik atau centang di observe dan expand, lalu continue, lalu OK, akan keluar hasil sebagai berikut. Sesuai hasil yang keluar, yaitu value sama dengan 0,069 lebih besar 0,05, sehingga tidak signifikan atau gagal menolak H0. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD pada taraf signifikan 5%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.